seorang wanita bernama Shanna Saint Clair di wilayah pedesaan Pennsylvania, Amerika Serikat yang menemukan profesi sebagai ibu pengganti dalam sebuah majalah. Saat itu, Shanna belajar tentang ibu pengganti tradisional, di mana perempuan yang sel telurnya sendiri diinseminasi secara artifisial dengan donor sperma. Selain itu, Shanna juga belajar pembawa gestasional, perempuan yang mengandung sel telur orang lain yang sudah dibuahi. Shanna juga menemukan adanya perbedaan antara ibu pengganti komersial, di mana seorang perempuan yang dibayar untuk mengandung bayi, dan ibu pengganti altruistik. Waktu itu, Shanna baru berusia 30 tahun dan udah melalui 3 kali kehamilan yang berjalan lancar. Shanna dan suaminya juga udah nggak mau punya anak lagi, sehingga Shanna pikir dia bisa jadi pembawa gestasional. Akhirnya, Shanna dan suaminya mengisi setumpuk kuesioner dan wawancara penilaian dari psikolog dan dokter untuk bergabung sama agen ibu pengganti. Bayaran Shanna juga menanggung perjalanan ke klinik IVF, hotel, bensin, dan makanan selama hamil. Selama 3 tahun, Shanna menerima $50.000 atau hampir 75 juta rupiah. Gak lama, Shanna dapat telepon dari pasangan selebriti Jennifer Dahmer yang mau ketemu sama Shanna di New York. Akhirnya mereka langsung akrab. Saat itu Shanna butuh beberapa kali percobaan untuk hamil. Ketika Shanna melahirkan, Jennifer Dahmer memegang tangannya, menangis sambil berterima kasih padanya buat keluarga baru mereka. Baru bulan-bulan kemudian, akhirnya Jennifer menelpon buat kenalin Shanna sama Catherine yang berasal dari keluarga terkenal dan udah bertahun-tahun berusaha punya anak sendiri dengan dan tanpa ibu pengganti. Setelah Catherine mendengar pengalaman sukses Jennifer, akhirnya Catherine mau bicara sama si Shanna. Saat ditelepon, Catherine menyarankan agar nggak melalui agen ibu pengganti buat menghemat biaya sehingga meminta pengacara mereka buat bikin kontrak. Shanna pun setuju untuk 3 percobaan. Pertama ada proses cycling, di mana ibu pengganti dan donor telur mensinkronkan waktu menstruasi mereka dengan suntikan hormon harian. Kemudian Shanna dan suaminya menemui Catherine secara langsung di klinik IVF tempat sel telur yang udah dibuahi dan akan ditempatkan di dalam rahim Shanna. Namun dalam upaya pertama dan kedua tersebut gak berhasil gara-gara Shanna merasa terintimidasi sama Catherine. Akhirnya 10 hari kemudian, tingkat HCG-nya Shanna, yaitu hormon yang diproduksi oleh plasenta, menunjukkan kehamilan positif. Namun si Catherine gak kasih ekspresi apapun karena ibu pengganti sebelumnya udah hamil tapi keguguran gara-gara nunggu 12 jam di bandara buat penerbangan mengunjungi ayahnya yang lagi gak sehat. Catherine udah bilang buat gak pergi dulu, tapi ibu pengganti itu tetap pergi. Akhirnya bayinya meninggal. Beberapa hari kemudian kadar hormon Shanna sedikit turun, tapi dokter bilang ke Shanna agar gak hilang harapan. Saat itu Shanna menelepon Catherine, tapi si Catherine bilang kalau ibu pengganti lain baru aja melahirkan bayinya. Meski begitu, Shanna tetap melanjutkan pemeriksaan rutinnya dengan mengemudi lebih dari 1 jam tanpa tahu si Catherine masih menginginkan bayinya atau enggak. Sebulan kemudian, dokter bilang kalau Shanna mengalami keguguran. Shanna menelepon si Catherine buat minta sisa tagihannya, tapi Catherine bilang kalau hubungan mereka udah berakhir. Akhirnya sejak saat itu mereka nggak pernah bicara lagi. Agen ibu penggantinya Shanna memahami tantangannya. Ketika orang terkenal datang sama manajer bisnis, asisten, kepala keamanan, itu bisa sangat mengintimidasi bagi seorang ibu pengganti. Namun karena kontraknya Shanna dan Catherine di luar agen ibu pengganti, pihaknya nggak bisa membantu karena nggak termasuk dalam kerjasama. 4 tahun kemudian, agen ibu pengganti mengenalkan Shanna sama pasangan lain. Saat ketemu, mereka saling akrab. Akhirnya Shanna setuju jadi ibu pengganti untuk terakhir kalinya. Saat itu Shanna melahirkan anak kembar. Shanna pikir dia butuh sesuatu yang baik untuk menghapus pengalaman mengerikan waktu sama Catherine. Hingga kini, Shanna mengelola salon tata rambut lokal di kotanya. Bagi Shanna, ibu pengganti bukan buat sebuah orang, tapi buat suatu hal yang pribadi. Kalau semua orang yang terlibat merasa bahagia dan berdaya, kita nggak boleh menghakimi pilihan orang lain. Nah, kalau menurut kalian gimana? Komen ya!